Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi amma ba'du. First of all, let's pray and thank into our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings. So in this time, I and you, we can gather in this online learning. And then may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hi everyone, do you know who am I? Alright, I'm Muhammad Rifki Ramadan Anwari, helping members from English Education Department in Siliwangi University. Hopefully you can enjoy in these materials, in this online learning. To know more about me, you can see my video here. Alright. Okay, that's my profile. Alright, should we master English? Ketika saya ditanya demikian, haruskah kita menguasai bahasa Inggris? Maka saya akan jawab, we should master English because English is very important. Kita harus menguasai bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu sangat penting. Ada beberapa alasan. Yang pertama, because English is international language. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Yang kedua, by English we can see other side of the world. Kita akan bisa melihat sisi lain, sisi luar dari dunia ini. Dan yang ketiga alasannya, by English we can have good relation with people around the world. Kita akan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di dunia ini, di seluruh dunia ini. So, as a student, kita selaku pelajar dan yang sedang belajar sekarang, we should master English. Kita harus menguasai bahasa Inggris. Nah, pernahkah kita ketika memberikan suatu pandangan terhadap sesuatu, kita berstatement terlebih dahulu, lalu diikuti dengan argumen-argumen dan fakta-fakta yang ada, dan diakhiri dengan kesimpulan untuk menguatkan argumen kita kembali. Nah, dalam hal ini, marilah kita belajar tentang hal yang demikian dengan kita mempelajari exposition text. This is several menu for today's menu. The first one is definition of analytical exposition text, and then the second one purpose of analytical exposition text. Yang pertama definisinya yang kedua adalah tujuan atau fungsinya, and then the third one, yang ketiga generic structure-nya, biasanya struktur apa aja itu yang ada dalam text analytical
eksposisi ini. Terus the fourth one, language features, ya, unsur-unsur kebahasaannya. And then the last one, we are going to learn about the example of analytical exposition text. Jadi kita akan berbicara atau mengenal contohnya seperti apa yang dimaksud dengan text analytical exposition ini. And then the first one, it is about analytical exposition in definition, a definition of analytical exposition text. Nah, dalam definisinya, ada yang tahu definisinya? Nah, artinya type of spoken, ya, or written text that is intended to persuade the listeners or readers by presenting argument to analyze or explain how and why. Jadi ya, ketika ada sebuah teks yang mana dalam teks itu intinya mengajak seseorang untuk bisa sependapat dengannya, dengan pendapatnya, dengan argumennya, yang mana dalam teks itu memang didukung dengan argumen-argumen yang sangat kuat, makanya itu bisa dikatakan teks tersebut termasuk ke dalam teks eksposisi. The purpose atau fungsi atau ya tujuannya ya adalah to persuade by presenting argumennya, untuk membujuk seseorang itu supaya apa? Supaya sependapat dengan yang menulis atau yang berbicaranya. Makanya jenis ya teks eksposisi ini, ketika kita mampu membawakannya di dalam kehidupan kita akan bisa mempengaruhi orang lain karena kita berbicara terstruktur dengan pendapat kita dan juga didukung dengan argumen-argumen yang sangat kuat, sehingga orang lain itu akan merasa tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Atau ya, to tell the readers that something is important. Jadi ketika ada suatu topik, ada hal yang dibicarakan, bahwasanya topik ini adalah topik yang sangat penting untuk dibicarakan. So, ya biasanya dalam teks analitik eksposisi ini ya menjelaskan sesuatu hal yang penting untuk didiskusikan, tetapi tetap satu pandangan dengan didukung dengan argumen-argumen yang sangat kuat. Nah, that's about the purpose. Sampai sini paham? Nah, paham? Let's continue. Nah, talking about the generic structures, the first is thesis. Tapi sebelum tesis harus ada ya title terlebih dahulu atau judul ya. Ada judul and then thesis. Untuk thesis ini introduce topic and indicate the writer's position. The writers also outline the main argument to be presented. Nah, dalam thesis ini ya memperkenalkan topik dan menunjukkan posisi si penulis. And the writer also outline the main argument to be presented. Ya, jadi penulis juga menguraikan argumen utama yang akan disajikan. And then the second structures is argument. Nah, setelah penulis itu memberikan statementnya terhadap topik yang dibicarakan, so the writers atau penulis itu mengemukakan alasan-alasan di balik dia berstatement seperti itu dengan argumen-argumen. Ya, di sini show a series of argument that support the thesis. Jadi memperlihatkan rangkaian argumen yang mendukung tentang tesis atau statement yang di awal itu. And then ya setelah didukung baik itu satu argumen atau dua atau tiga bisa lebih lainnya, nanti di akhir ada yang namanya conclusion. Jadi penguatannya, kesimpulan dari yang dibicarakan di awal. In this stage, the writer restate his or her point of view. Jadi diulangi lagi apa yang dibicarakan di awal pas di tesisnya, di statementnya. Ketika dia berpendapat seperti itu, dikuatkan lagi di akhirnya. Nah, itu di bagian conclusion. Alright, let's continue our materials, our menu. Now we are going to talk about language features of analytical exposition text. Kita akan berbicara tentang unsur-unsur kebahasaan apa saja sih yang ada dalam teks eksposisi ini. Nah, the first one, teks eksposisi ini adalah use simple present tense. Jadi suka menggunakan simple present tense ya dalam kalimatnya.
Contohnya, in my opinion, elementary school teachers work hard. Ya. In my opinion, elementary school teachers works hard. Nah, di sana kan ada yang di garis bawah itu, works ya. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya dalam kalimat ini menggunakan simple present tense ya, ketika kata kerjanya si works-nya itu berupa ya verb 1 ya, verb infinitive. Nah, terus yang kedua nih ada English is the world's most important language. Bahasa Inggris adalah bahasa terpenting di dunia, katanya seperti itu. Nah, yang menjadi contohnya di sini ada kata is ya. Kenapa? Ya disebut simple present ya karena ada is di sini kan. Contohnya itu kalau simple present itu are, am, is ya. Are, am, is. Kalau simple past tense was, were gitu ya. English was, jadi bukan seperti itu, tapi dalam teks eksposisi ini menggunakan simple present tense. Jadi English is the world's most important language. Nah, and then the second language features, yang keduanya itu adalah ada connectors atau konektor ya, penghubung. Untuk apa? To mention several parts of arguments, untuk menyebutkan beberapa bagian dari argumen. Ya, misalnya ada 3 argumen dalam teks eksposisi itu. Yang pertama, dalam argumen yang pertama menggunakan kata firstly. Nah, pertama gitu. Terus argumen yang kedua, secondly, yang kedua, and then ketika yang terakhir, finally, yang terakhir, akhirnya gitu ya. Nah, atau ya di sini ada first, second, also, pertama, kedua juga, atau moreover, apalagi ya, furthermore, lebih lanjutnya. Jadi biasanya menggunakan kata-kata penghubung seperti itu. Untuk apa? Menghubungkan argumen satu dengan argumen yang lainnya. And then ada juga to summarize or conclude the point. Jadi bukan hanya menghubungkan gitu antar argumen, tetapi untuk summarize, meringkas ya, atau menyimpulkan poin yang sudah dibahasnya. Di sini contohnya yang summarizing, yang meringkas, in short. Nah, jadi gitu. Ringkasnya, jadi singkatnya, jadi seperti itu. In a word, hanya singkatnya sama lah ini. In brief, singkatnya, to sum up, untuk meringkasnya sama lah. And then concluding. Nah, in conclusion, jadi di akhirnya setelah si penulis itu berpendapat ya, dan juga berargumen dengan didukung dengan data atau fakta yang ada yang relevan, nanti di akhirnya in conclusion, jadi kesimpulannya. Nah, jadi gitu dalam language features-nya. And then language feature yang selanjutnya, jadi biasanya dalam teks analytical exposition ini suka menggunakan emotive words katanya. Apa itu emotive words? Emotive word itu adalah kata-kata apa yang emosional gitu ya. Jadi mengungkapkan jadi kata-kata emosi. Contohnya di sini, I'm worried of his safety. Jadi saya khawatir dengan keselamatannya. Jadi ada khawatir gitu dari hati. Atau she felt in love with him since her first sight. Nah, dia merasa jatuh cinta sejak pandangan pertama padanya. Jadi ada emosi gitu di sana hadir. Supaya apa? Supaya lebih mengait atau mempersuade, yang membujuk dari pembaca atau pendengar gitu. Itu fungsinya dari emotive words. Dan juga di sini ada word that qualifies statement. Nah, ada kata-kata ya yang memenuhi syarat pernyataan. Biasanya ya suka ada kata-kata seperti ini nih, probably, usual, jadi seperti itu statementnya. Contohnya seperti ini. Dan juga ini yang terakhir ada words that link arguments. Jadi ada kata-kata yang menghubungkan antar argumen. Nah, beda dengan yang tadi gitu. Kan tadi mah secara beruntun first, second gitu ya. Kalau ini mah, nah supaya saling terhubung satu sama lain, ada firstly, nah apa, however, namun, ya jadi itu. Terus di akhirnya therefore, karenanya, nah karena
itu misalnya I have to go home before the rain. Saya harus pulang sebelum hujan. Jadi gitulah teman-teman. Nah, and then the last menu of today's is the example of analytical exposition technique. Supaya kita lebih tahu, lebih paham mengenai text exposition ini, kita ke contoh saja ya. Ke contoh saja. Di sini ada one of the example. Nah, should cars be banned from the city? Katanya seperti itu. Masih ingat tadi mengenai generic structure-nya atau ya struktur dari text exposition itu ada apa aja? Nah, supaya lebih itu ya, lebih paham, ini contohnya dan kita langsung saja ke generic structure-nya, kita analisis. Nih, mana tadi itu kan di dalam text exposition itu harus ada title dulu ya, sebelum thesis ya. Ada title, ada judulnya yang mana? Should cars be banned from the city? Ya, itu judulnya. Terus yang jadi tesisnya. Nah, yang jadi tesisnya adalah yang paragraf pertama di sini. Mobil itu harus dilarang dari pusat kota, setidaknya di kota-kota besar. Karena apa? Karena membawa lebih banyak masalah daripada keuntungan. Nah, statementnya seperti itu dari sang penulis. Contohnya di sini cina, polusi adalah salah satu kelemahan utama. Nah, terus along with traffic bersama dengan kemacetan lalu lintas dan penurunan perdagangan lokal yang tiada henti. Jadi dia itu ya, si penulis itu berargumen bahwasanya tesisnya itu atau statementnya itu mobil itu harus dilarang katanya dari kota-kota. Nah, terus kenapa? Nah, makanya didukung dengan alasan. Nah, katanya alasan pertamanya itu diketahui secara luas bahwasanya mobil atau ya kendaraan mobil ya bertanggung jawab atas emisi karbon dioksida yang tinggi, gas rumah kaca yang paling umum, jadi menimbulkan karbon dioksida yang paling tinggi gitu dari asapnya dan lain sebagainya gitu. Itu alasan pertama kenapa mobil harus dilarang katanya dari kota. Terus alasan kedua hanya angkutan umum atau ya public transportation itu kan angkutan umum harus menjadi sarana prioritas perjalanan, jadi bukan mobil-mobil pribadi katanya gitu. Jadi harus angkutan umum jadi mayoritas atau prioritas perjalanan. Bahkan setelah penerapan tol perkantoran di London, ini buktinya ya, faktanya London dan Sao Paulo telah mencapai puncak e-mobilitas di pusat-pusat mereka dalam beberapa dekade terakhir gitu. Nah, London telah mundur dari jalur sepeda dan Sao Paulo telah berusaha keras untuk memperbaiki jalur kereta bawah tanah dan bus ya, subway and buses lines. Nah, untuk alasan ketiganya, ini dia itu punya 3 alasan. Alasan ketiganya ya selain dari 2 hal itu, perdagangan lokal katanya kehilangan pejalan kaki dan akibatnya volume penjualan itu menurun, katanya seperti itu. Nah, di sini local resident are forced to move out of the city centers. Katanya penduduk lokal itu terpaksa pindah dari pusat kota, membuat daerah itu semakin terdesak katanya. More devaluated, jadi semakin terdesak. Nah, di akhir ya untuk menguatkan kembali ada kata conclusionnya. Nah, di sini ya, in some conditions cars can be good for us if we want to go to a far destination. Nah, di beberapa kondisi mobil bisa bagus untuk kita jika ingin pergi ke tempat tujuan yang jauh, katanya seperti itu. But tapi in the other hand, di sisi lain, jadi car itu become not good for human health caused by the carbon dioxide emissions. Jadi di sisi lain mobil itu menjadi tidak baik bagi kesehatan manusia katanya akibat emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari mobil tersebut. Nah, what can we do now is, nah ini menjadi kesimpulannya gitu.
Yang bisa kita lakukan sekarang adalah, katanya seperti itu. Ini kan menguatkan gitu ke tesis yang di paragraf awal dikatakan. What can we do now is starting using public transportation rather than private transportation. So we have to know how to use car wisely for our life. Nah, ini jadi kesimpulannya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mulai, katanya. Ini dari kata penulisnya, mulai menggunakan angkutan umum daripada angkutan pribadi, katanya seperti itu. Jadi kita harus tahu bagaimana cara bijak menggunakan mobil untuk hidup kita. Itu menjadi conclusionnya. Nah, itu salah satu contoh dari teks eksposisi ini. Lihat ya, ada judulnya apa, titlenya, tesisnya, argumen, dan conclusion di akhir. Nah, sekarang kita let's analyze the language features-nya. Kita analisis language features-nya. Tadi katanya kan teks eksposisi ini harus menggunakan simple present tense. Nah, mana sih di sini yang menggunakan simple present tense? Nah, di sini ada kata pollution is the top one major drawback. Ada is ya. Pollution is. Nah, itu salah satu simple present tense. Terus ada lagi it is widely known. Nah, it is. Nah, ada is-nya, yaitu simple present tense. Atau di sini cars are responsible. Nah, ada are ya. Jadi itulah yang menjadi contoh, salah satu contoh bahwasanya teks eksposisi ini menggunakan simple present. Terus tadi itu bahwasanya teks eksposisi ini menggunakan connectors atau penghubung yang menghubungkan satu argumen dengan argumen yang lainnya. Nah, di sini juga ada firstly, pertama-tama ini untuk argumen pertama, and then secondly itu untuk mengungkapkan argumen kedua. Dan untuk argumen ketiga di sini ada in addition to that ya. Itu salah satunya. Dan juga tadi connectorsnya itu kan ada yang apa? Summarizing ya, to summarize or to conclude. Nah, ini tuh summarizingnya di sini ada. Nah, ada what can we do now is, itu juga termasuk konektor tuh. Terus di akhir ini ada conclude-nya so. Nah, itu connectors atau ya penghubungnya. Sampai di sini paham? Nah, ini itu kesimpulannya. Example ya, dari example yang language feature-nya simple present. Pollution is, nah, ada is-nya. Terus it is widely known that cars are, ada is sama are. Di sini juga ada local residents are forced. Nah, terus ada connectors-nya di sini. Yang dalam contoh itu ada firstly, in addition to that, in some condition, itu connector-nya. And summarize-nya adalah kata so ya. Jadi, nah itu yang menyimpulkannya. Nah, that's all about the example of an analytical exposition text. Sejauh ini gimana? So far so good. Sejauh ini bisa dipahami? Sekiranya bisa, ya alhamdulillah gitu. Alright, thank you for your nice attention. Hopefully you can get the point from these materials. Mudah-mudahan bisa mendapatkan poin gitu ya, atau pelajaran dari apa yang barusan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua. Terutama ya, ini memang benar-benar sangat membantu gitu. Ketika kita mampu dalam kehidupan sehari-hari itu, ketika berbicara ada eksposisi di sana gitu ya, ada teks eksposisi di sana. Ketika kita berbicara berdasarkan A didukung dengan argumen A, B, C, terus diakhiri dengan kesimpulan, pastilah orang yang ajak kita atau lawan bicara kita pasti akan terpengaruh dengan apa yang kita bicarakan. So, ini sangat bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengamalkannya gitu, baik dalam tulisan maupun dalam lisan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Thank you for your nice attention and see you in the next meeting. Wassalamualaikum